Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan kami kelompok 12 kesempatan untuk mempresentasikan tentang peran Pancasila sebagai pendukung pendidikan anti korupsi. Sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Fadilah dan Bapak Nifasri yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi kami kali ini. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Atta Lorenza Sukmawan, dengan NIM 12120800020, dan rekan saya. Anggun Fajar Pratiwi dengan NIM 12120800015. Ya, di sini kami mempunyai 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi terjadinya korupsi, yang kedua ada karakteristik dan penyebab terjadinya korupsi, dan yang terakhir itu ada faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Pokok pembahasan yang pertama ada definisi terjadinya korupsi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kata korupsi dari bahasa Latin corruptio, dari pendapat Fakuma Andrea tahun 1951, atau corruptos dari pendapat Webster Student Dictionary tahun 1960. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio dari istilah corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tadi lalu dikenal istilah corruption atau korup dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan corruptia atau corruptie dalam bahasa Belanda. Arti istilah korupsi secara harfiah merupakan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi yang sudah diterima pada pembendaran istilah bahasa Indonesia merupakan kejahatan, kebusukan, bisa disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya dari istilah korupsi yaitu perbuatan yang buruk, misalnya penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh WJS Purwadarminta tahun 1976. Beberapa pengertian lain disebutkan oleh Muhammad Ali tahun 1998, yaitu korup ialah busuk, senang mendapat uang suap atau sogok, menggunakan kekuasaan buat kepentingan sendiri, dan sebagainya. Yang kedua ada korupsi ialah perbuatan busuk misalnya penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah koruptor ialah orang yang melakukan korupsi. Istilah asal menurut korupsi maka dapat berarti merusak atau dalam bentuk kecurangan atau menyuap. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi adalah tindakan yang bertentangan menggunakan prinsip keadilan, merupakan atau akuntabilitas, al-amanah, dan tanggung jawab. Korupsi menggunakan segala pengaruh negatifnya yang menimbulkan aneka macam penyimpangan terhadap kehidupan negara dan rakyat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan pada muka bumi yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar aturan korupsi merupakan Quran surat Al-Imran ayat 161, hadis riwayat Abu Daud menurut Umar bin Khattab 10, hadis riwayat Al-Bukhari menurut Abi Hamid Al-Sa'idi 11, dan pula hadis riwayat Al-Turmuzi menurut Abdullah bin Amr. Kekuasaan politik diperoleh melalui korupsi akan menghasilkan pemerintah dan penguasa perusahaan ilegal di mata publik. Jika demikian, perusahaan akan mempercayai pemerintah dan para pemimpin. Oleh karena itu, mereka tidak akan patuh dan tunduk pada yurisdiksi mereka. 12 praktik korupsi yang umum dalam politik seperti pemilihan yang curang, kekerasan dalam pemilu, politik uang, dan sejenisnya juga dapat merusak demokrasi. Karena untuk tetap kuat, penguasa korup ini akan menggunakan kekerasan atau diktator atau menyebabkan korupsi lebih luas dalam masyarakat. Selanjutnya, situasi seperti itu akan menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik dan integrasi sosial, karena ada konflik antara penguasa dan rakyat. Selanjutnya ada materi kedua tentang karakteristik dan penyebab terjadinya korupsi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebagai salah satu jenis kejahatan korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain.
Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berorientasi dengan uang dan kekuasaan. Titik-titik pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain. Karena memiliki kekuasaan, maka pelakunya biasanya termasuk orang-orang yang dikenal oleh publik. Cara memahami korupsi dengan cara memahami pencurian dan penggelapan. Pencurian, menurut pemahaman pasal 36 KUHP, merupakan perbuatan secara melawan hukum, mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki. Barang atau hak yang berhasil dimiliki dapat diartikan sebagai keuntungan pelaku. Di sini ada karakteristik korupsi sebagai berikut. Yang pertama adalah dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua ada merahasiakan motif atau terdapat laba yang ingin diraih. Yang ketiga ada berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang tertentu. Yang keempat ada berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima ada melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir ada melanggar agama. Selanjutnya ada materi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi yang akan dibacakan oleh rekan saya, Anggun Fajar Pratiwi. Kepada Anggun, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini ada faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, menurut Tanzi, pada tahun 1998, faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah regulasi pemerintahan yang rumit, sistem perpajakan yang tidak baik, pengeluaran pemerintahan yang tidak efisien, kualitas birokrasi yang buruk, gaji 7 pegawai negeri yang rendah, minimnya keberadaan lembaga pengawasan, dan yang terakhir yaitu sistem hukum yang jelek. Dan yang kedua, menurut Risman pada tahun 2000, faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu sistem hukum yang lemah, agama yang dianut, tingkat demokratisasi yang masih rendah, perkembangan ekonomi yang masih dalam tahap awal, gaji pegawai negeri yang rendah, intervensi negara yang terlalu besar, kekayaan alam yang berlimpah, dominasi etnis tertentu, dan tingkat desentralisasi yang tinggi. Next. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi secara umum, yang pertama ada penegakan hukum tidak konsisten. Berarti penegakan hukum hanya menjadi makeup politik, sifatnya hanya sementara, selalu berubah dan setiap berganti pemerintahan. Dan juga penegakan hukum di Indonesia masih condong tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang kedua ada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, yang berarti takut dianggap bodoh jika tidak menggunakan kesempatan tersebut. Yang tiga ada langkahnya lingkungan yang anti korup, yang berarti sistem dan panduan anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Di sini berarti menyebabkan di kalangan mereka korupsi sudah menjadi hal yang diwajarkan dan seperti aneh jika tidak dilakukan. Yang keempat ada rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, yang berarti pendapatan yang diperoleh wajib memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Di sini sehingga banyak oknum penyelenggara negara yang melakukan korup itu dikarenakan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan gaji yang diberikan oleh negara. Yang kelima ada kemiskinan dan keserakahan. Rakyat kurang mampu melakukan korupsi lantaran kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Maka pada poin 5 ini berarti korupsi menyebabkan orang yang kaya menjadi semakin kaya dan orang yang miskin menjadi semakin miskin. Dan yang keenam ada budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah. Di negara ini, budaya memberi upeti, imbalan, jasa, dan hadiah sudah menjadi budaya, sehingga hal tersebut seakan-akan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan. Yang ketujuh, ada konsekuensi jika ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Di sini berarti ketika tertangkap, mampu menyuap, diringankan hukumannya. Yang kedelapan, ada budaya permisif atau serba terdapat korupsi. Karena tidak mau tahu, menganggap biasa saja jika terdapat korupsi. Karena tak jarang terjadi. Tidak peduli orang lain asal kepentingan sendirinya terlindungi.
Boleh next. Nah, di sini ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kualitas moral individu seperti serakah, gaya hidup yang konsumtif, dan himpitan ekonomi dapat melakukan korupsi. Yang kedua ada faktor eksternal, yang berarti sikap masyarakat terhadap praktik korupsi seperti dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Yang ada aspek ekonomi, seperti kondisi ekonomi sering membuka peluang bagi seorang untuk korupsi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, karena rendahnya gaji yang mereka terima, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya mereka, sehingga oknum-oknum ini tuh menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan ada aspek politik seperti kasus penyuapan seseorang membeli sesuatu atau menyuap para pemilih atau anggota partai agar memenangkan sebuah jabatan. Seperti saat pemilu, banyak calon menyuap pemilih sebelum hari H pemilihan dengan memberi sejumlah uang untuk memenangkan mereka gitu. Boleh next. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya berarti korupsi merupakan suatu tindak perdana yang memperkaya diri secara pribadi, merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur pada perbuatan korupsi mencakup dua aspek. Aspek memperkaya diri menggunakan kedudukannya, dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebab antara lain adalah ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia dan struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, di antara bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggun atas pemaparannya. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari presentasi kami kali ini. Terima kasih untuk semuanya, rekan-rekan dan Bapak Nifasri dan Ibu Fadila yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.